Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi pada wabarakatuh. kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur kurikulum, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan antara struktur kurikulum dari 2013, ya kurikulum 2013 dengan kurikulum PSP ini, program sekolah penggerak ini. Ya. Untuk itu saya tampilkan slide-nya dulu. Ya, oke. Oh iya, betul. Saya sering lupa-lupa ini cara menampilkannya, Ibu. Ya, oke. Harap maklum lah. Oke, baik. Bagaimana Ibu bisa? Sebentar. Bisa terlihat? Sudah, mantap. Oke, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan, ya, antara struktur kurikulum mata pelajaran SMA, khususnya di kelas 10 ya, antara kurikulum 2013 dengan kurikulum PSP ini, ya, sekolah penggerak ini. Di mana Ya. kalau pada kurikulum 2013, jadi siswa itu langsung masuk dalam program peminatan. Jadi ada IPA, IPS, atau bahasa dan budaya. Ya. Sedangkan di kurikulum sekolah penggerak itu belum ada peminatan. Jadi siswa mengambil semua mata pelajaran wajib di kelas 10. Ya, siswa jadi intinya itu siswa diminta untuk menyiapkan diri dulu, menentukan pilihan yang betul-betul sesuai dengan hati nuraninya, begitu, sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, nanti di kelas 11. Ya. Tentu setelah dia mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya itu, siswa perlu didampingi atau berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan juga orang tua. Ya, itu perbedaannya. Perbedaan yang pertama. Jadi kalau kurikulum 2013 penjurusan di kelas 1 atau di kelas 10, sedangkan untuk kurikulum sekolah penggerak tidak ada penjurusan. Ya, betul. Lalu berikutnya adalah di kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran IPA, IPS, ya. Mata pelajaran langsung spesifik ini ya. Jadi ada fisika, kimia, geografi, ekonomi dan sebagainya. Sedangkan di kurikulum sekolah penggerak di kelas 10 ya, ada mata pelajaran IPA dan IPS yang terdiri dari ya, itu IPA, fisika, kimia, biologi, di mana diajarkan selama 6 jam dalam 1 minggu. Begitu juga dengan IPS, ini ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, ini diajarkan selama 8 jam per minggu. Artinya rata-rata 2 jam lah per mata pelajaran. Ya, nah, dalam pelaksanaannya, sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yaitu dengan memilih, ini ada beberapa pilihan. Ya, pilihan yang pertama itu dengan sistem blok atau team teaching, di mana dalam perencanaan guru fisika, kimia, biologi itu mengajar bergantian. Ya, jadi 6 jam dalam 1 minggu, terus gurunya mengajar bergantian. Ya, seperti itu. Jadi guru fisika, guru kimia, dan biologi itu mengajar bergantian. Lalu cara kedua adalah dibuat dalam bentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi fisika, kimia, biologi itu terpisah sendiri-sendiri. Ya. Gurunya juga akan mengajar sesuai dengan bidangnya, fisika, kimia, dan biologi. Begitu. Ya, sebagaimana mata pelajaran yang yang diampu selama ini, dijalankan selama ini, proses pembelajarannya. Lalu cara yang ketiga dengan cara apa ini? Terintegrasi ya. Itu masih sama dengan tim teaching tadi. Ya, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan itu nanti gurunya mengajar bergantian ini. Begitu. Ya, jadi 3 orang guru mengajar secara bergantian.
Bisa saja seperti itu. Ya. Begitu ya. Nah, perlu beberapa hal yang perlu disampaikan di sini ya kan. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing mata pelajaran IPA dan IPS. Maksudnya begini, ini yang harus dipikirkan itu adalah misal pembelajaran itu dilakukan secara sendiri-sendiri, misalnya fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, maka nilai yang ditampilkan nanti di dalam raport tidak sendiri-sendiri, tapi nilai IPA dan nilai IPS begitu. Artinya untuk fisika, kimia, biologi dijumlahkan baru diambil rata-rata. Nah, itulah nilai rata-rata itu yang nanti ditampilkan sebagai nilai IPA di raport. Begitu. Dengan tambahan catatan lagi di sini yaitu adalah siswa diharapkan bisa membuat esai ya sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini kan yang menjadi ciri khas dari program sekolah penggerak, yaitu tentang program pelajar Pancasila. Ya. Saya kira itu yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, saya bertanya sedikit. Ya, boleh. Ya, jadi begini Pak, ini kan sekolah kurikulum ini akan kita terapkan di sekolah kita di SMA Feros maksudnya. Saya bertindak sebagai guru SMA Feros nih. Bisa. Ya. Ya. Selama ini kan Pak, kita di SMA Feros ini misalnya fisika itu 4 jam, kimia 4 jam, biologi 4 jam. Itu pun kita merasa bahwa materinya sangat banyak. Artinya waktu 4 jam ini terasa begitu kurang lah. Nah, sementara di dalam kurikulum sekolah penggerak ini hanya 22 jam kalau kita lihat ya tadi seperti yang Bapak uraikan. Bagaimana kita menyiasati kurikulum sekolah penggerak ini agar supaya pembelajaran fisika, kimia dan sebagainya itu bisa terakomodir sebagaimana pada waktu pelaksanaan kurikulum 2013. Artinya materi-materi yang ada di sini ini bisa terakomodir di kurikulum sekolah penggerak. Bagaimana caranya kita supaya artinya anak merasa terlayani dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Itu saja Pak, terima kasih. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi ini yang harus kita bicarakan bersama-sama, ya. Harus kita carikan jalan tengah begitu tentang bagaimana program sekolah penggerak ini tetap jalan, begitu, ya. Tetapi anak-anak juga tidak dirugikan karena jumlah jam pembelajaran yang lebih sedikit, begitu. Jadi saya berpikir, ya, ini nanti kita diskusikan secara bersama-sama, ya. Sebelum kita putuskan. Jadi kalau kita nanti sudah putuskan dalam rapat, itu yang kita jalankan apapun yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap seperti pembelajaran seperti semula. Itu kita tetap menggunakan misalnya fisika tetap 4 jam, biologi 4 jam, kimia 4 jam. Nanti jamnya kita atur, ya. Nanti jamnya kita atur biar tidak melebihi kuota jam selama maksimal kan 42 jam dalam 1 minggu. Ya toh? Nah, seperti itu. Nanti kita sepakati, tapi dengan catatan program sekolah penggerak ini tetap jalan. Khususnya yang menjadi ciri khasnya itu kan program untuk pelajar Pancasila itu. Khususnya yang berkaitan dengan proyek. Ya. Proyek yang betul-betul harus dijalankan, di mana setiap siswa nanti karena sekolah kita ini punya program untuk melaksanakan pameran sains setiap tahun. Nah, itulah yang akan kita jadikan ajang untuk memamerkan hasil karya siswa, ya, berkaitan dengan program pelajar Pancasila ini. Saya kira sementara itu ya. Ya, saya kira cukup ya. Ya, baik. Tinggal Pak penutup saja. Nanti kalau saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sehat semuanya. Alhamdulillah, saya yang tidak muncul ya. Yang tadi itu Ya, tadi itu ya. sudah bagus ya. Nah, ini. Udah muncul? Ya. Ya, ini kerangka kurikulum ini. Ini. Nah, ini, yang ini ya, betul. Ya. Baik. Baiklah, kita akan membahas materi tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan goalnya kurikulum sekolah penggerak ya. Definisi daripada profil pelajar Pancasila bisa kita lihat di sini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ada 6 dimensi yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah kita laksanakan, artinya sudah terintegrasi dalam pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari. Baik itu diintegrasikan di dalam mata pelajaran, setiap mata pelajaran, juga kita integrasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, di dalam LMS Bapak Ibu bisa membaca sendiri tentang modul daripada profil pelajar Pancasila. Ya, ini misalnya ini modulnya banyak diuraikan satu persatu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti setelah Bapak Ibu membaca modul daripada profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu boleh berkelompok sesuai dengan mata pelajaran, misalnya kelompok IPA ya. Bapak Ibu kelompok IPA, Bapak Ibu guru mata pelajaran fisika, kimia, biologi itu satu kelompok. Kemudian Bapak Ibu guru IPS, sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi satu kelompok. Kemudian guru matematika dengan guru nanti saya berikan pengelompokan ya. Nanti sebentar akan saya bagikan nama kelompoknya. Kemudian nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk mengisi LK ini. Nah, ini LK simulasi fasilitasi 6 profil pelajar Pancasila yang yang sudah kita laksanakan di dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun di kegiatan-kegiatan ekstra. Misalnya di kegiatan ekstrakurikuler kita kan ada tapak suci, kemudian ada kepanduan, ya, ada ada pembiasaan positif itu di awal pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kan kita ada kegiatan mengaji, kemudian ada sholat duha, lalu setelah itu ada membiasakan diri untuk berinfak. Nah, kemudian beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang lain juga terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu saya persilakan untuk mengidentifikasi apa-apa saja kegiatan pembelajaran di kelas yang termasuk di dalam 6 profil pelajar Pancasila ini. Ya, jadi misalnya ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu apa saja kegiatannya di dalam pembelajaran di kelas, kemudian berkebinekaan global apa saja dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya besok ya dalam kegiatan elaborasi pemahaman
Nah, nanti saya akan minta dari setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil LK simulasi fasilitasi ini, lalu nanti kelompok yang lain mungkin bisa menanggapi, menambahkan, dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan untuk hari ini. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ada mau bertanya, ada yang kurang jelas, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas barangkali terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Saya kira sudah cukup bagus ya. Tinggal kita menerima pembagian kelompoknya. Oke, baik. Ya. Jadi nanti untuk pembagian kelompok saya share di grup WA saja ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa mendiskusikannya nanti di dalam kelompok. Oke? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira untuk materi kita pada hari ini cukup sekian ya. Nanti kita jumpa pada besok hari dalam suasana yang lebih ceria. Saya kira karena ini hal yang sudah kita laksanakan sehari-hari, jadi tidak terlalu sulit lah. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu pada besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi